Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa yang berbahagia. Pada video pertemuan pertama ini akan kita bahas tentang pengertian dari manajemen pendidikan, dalam mata kuliah manajemen pendidikan olahraga atau manajemen pendidikan olahraga dan jasmani. Para mahasiswa yang berbahagia, pengertian dari manajemen adalah manajemen to manage atau mengurus atau tata laksana atau ketata laksanaan. Menurut beberapa pendapat ahli tentang manajemen, Harold Knott dan O'Donnell mengatakan bahwa manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. James Stoner juga mengatakan bahwa manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang. Justeri mengatakan manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen menurut para ahli, menurut Ricky Griffin, bahwa manajemen adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efek berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisiensi berarti bahwa tugas yang akan dilaksanakan secara benar, terorganisasi atau terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya yang berupa money, material, method, mesin, market, minute, dan information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan pengertian dari pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia yang tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Lengpel, pendidikan adalah merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar bisa mandiri, adil balik, dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan adalah usaha mencapai penentuan diri, susila, dan tanggung jawab. Tujuan pendidikan menurut profesor ini, pendewasaan diri dengan ciri-ciri yaitu
kematangan berpikir, kematangan emosional, memiliki harga diri, sikap dan tingkah laku yang dapat diteladani, serta kemampuan pengevaluasian diri, kecakapan atau sikap mandiri, yaitu dapat ditandai pada sedikitnya ketergantungan pada orang lain dan selalu berusaha mencapai sesuatu tanpa melihat orang lain. Pengertian pendidikan menurut Griakara, pendidikan definisikan sebagai upaya memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Pengertian pendidikan menurut Stella Van Patten Anderson, pendidikan merupakan kombinasi dari pertumbuhan dan perkembangan insani dengan warisan sosial. Pendidikan adalah membentuk hati nurani. Pendidikan adalah proses pembentukan diri dan penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. Pengertian pendidikan menurut John Dewey, pendidikan adalah segala sesuatu bersamaan dengan pertumbuhan. Pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir di balik dirinya. Tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi komponen pendidikan itu sendiri adalah ya bisa juga pelajar, ya, baik sekolah dasar, sekolah lanjut pertama, lanjutan atas ataupun perguruan tinggi yang merupakan input sebagai sumber daya. Kemudian sebagai proses pemanfaatan sumber daya dan output hasil dari dampak itu. Nah, komponen pendidikan yang paling penting itu adalah ada staff, ada laboratorium, ada dana, ada fasilitas fisik, kurikulum, perpustakaan, ataupun organisasi. Sehingga proses pemanfaatan sumber daya itu dalam proses pembelajaran maupun dalam suasana akademik, sehingga output daripada komponen pendidikan, hasil dan dampak yang merupakan kelulusan dan karya intelektual. Para mahasiswa itu adalah materi dalam pertemuan hari ini yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan klasikal, agar apa yang Bapak sampaikan di dalam penjelasan pertemuan pertama ini dapat kita ketahui, dapat kita bahas, dapat kita diskusikan, sehingga para mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti apa sebenarnya manajemen itu, apa sebenarnya pendidikan itu, dan nantinya kita masuk pada manajemen pendidikan jasmani atau manajemen pendidikan olahraga. Video ini saya harapkan bisa dilihat untuk pembahasan tentang materi pengertian dari manajemen pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.